wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Pangesti Hidayah dengan NIM 201230050. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang tugas-tugas Nabi Muhammad SAW yang bisa kita jadikan suri tauladan dan motivasi dalam menjalani kehidupan di era yang modern saat ini. Dalam setiap tarikan nafas dan langkah kaki kita di dunia yang serba modern saat ini, seringkali kita mencari makna, mencari arah, dan mencari sosok untuk dijadikan suri tauladan. Dan bagi kaum muslim, tidak ada sosok yang abadi dan sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya tokoh sejarah yang ada dalam buku-buku saja, tetapi beliau merupakan sumber inspirasi hidup yang tak akan pernah kering. Mari teman-teman kita renungkan tugas-tugas mulia yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas pertama yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah untuk menyempurnakan akhlak. Beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Setiap perbuatan dan perkataan beliau berdasarkan Al-Quran. Kita tidak hanya diajarkan syariat saja, tapi juga bagaimana menjadi manusia yang beradab, berempati, dan berakhlak mulia dengan cara yang pertama, menjadikan jujur sebagai prinsip hidup. Menunaikan janji yang kita buat kepada orang lain dan mengerjakan amanah yang telah diberikan. Jadi jika kita sudah janji dengan teman-teman untuk pergi main atau belajar, kita harus menempati janji. Kedua yaitu memperlakukan sesama manusia dengan rasa penuh kasih sayang, bahkan kepada mereka yang tidak sama dengan pendapat kita. Seringkali jika kita dalam suatu lingkungan yang besar maupun di sekolah atau di masyarakat, pasti setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi kita harus menghormati dan menyayangi mereka, tidak boleh ada yang mencela dan memusuhi mereka yang berbeda pendapat dengan kita. Siapa tahu pendapat mereka lebih baik daripada pendapat kita. Tugas kedua yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu untuk sebagai pendidik dan pembimbing. Nabi tidak hanya sekedar menyampaikan ayat dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjelaskan, mengamalkan, dan menjadikan contoh nyata bagaimana Islam membentuk pribadi dan masyarakat. Kita bisa meneladaninya dengan cara menuntut ilmu, berbagi manfaat. Oke, berbagi manfaat di sini yaitu setelah kita menuntut ilmu dan mendapatkan banyak sekali ilmu, kita bisa membagi ilmu yang telah kita pelajari kepada orang lain. Tugas yang ketiga yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ajaran beliau membawa kedamaian, toleransi, dan kemajuan bukan hanya untuk umat Islam saja, tetapi untuk seluruh makhluk, baik manusia yang tidak beragama Islam, tumbuhan, dan hewan. Cara meneladaninya yaitu dengan toleransi beragama. Kita khususnya yang tinggal di Indonesia memiliki 6 agama yang sudah diakui oleh negara. Kita yang memiliki atau berdampingan hidup dengan orang yang tidak beragama Islam, kita itu harus menghormati, harus bertoleransi, dan harus menghargai saat mereka beribadah, dan kita juga tidak boleh membeda-bedakan antara yang tidak beragama Islam dengan yang beragama Islam. Yang kedua yaitu peduli lingkungan dan sosial. Kita harus peka terhadap lingkungan dan sosial yang ada di sekitar kita. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita harus segera membantunya tanpa membeda-bedakan apakah ini orang Islam atau yang bukan Islam. Itulah tugas-tugas yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani dan termotivasi untuk selalu berbuat baik dan selalu meneladani sifat-sifat atau tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.